Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Abiyat Online. Kali ini kita akan membahas tentang berita yang viral kemarin sih ya. Ada sempat berita mengenai hukum dari jima melalui dubur, atau kalau dalam istilah kedokterannya disebut sebagai anal seks. Apa sih hukumnya di dalam agama Islam, di dalam fikih Islami, berjima tapi melalui dubur atau anus, pantat. Langsung saja. Jadi di dalam pandangan fikih Islam, semua ulama ya, semua ulama itu bersepakat bahwa jima melalui dubur atau anus itu dihukumi haram, sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi di dalam Syarah Muslim. Saya bacakan: wattafaqal ulama'u alladhi yu'tadu bihim ala tahrimi wat'il mar'ati fi duburiha. Jadi Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya seluruh ulama itu bersepakat bahwa mengwati atau menjima istri lewat duburnya itu dihukumi haram. Kenapa? Li ahadisa katsiratin masyhuratin kahadisi mal'unun man ata imra'atan fi duburiha. Karena ada keterangan dari hadis-hadis yang masyhur, yang terkenal. Di antaranya adalah hadis yang menjelaskan bahwasanya seseorang yang menjima istrinya lewat dubur itu dilaknat. Nah, ini adalah keterangan dari Imam An-Nawawi. Selanjutnya ada keterangan yang lebih rinci, yaitu disampaikan oleh Al-Imam Al-Aini. Nah, ini dari ulama dari madhab Hanafi. Penjelasannya gini: waqad in aqada al-ijma'u ala tahrimi ityanil mar'ati fil dubur. Jadi telah ada sebuah ijma', kesepakatan ulama yang mengatakan bahwa jima melalui dubur atau anal tadi itu dihukumi haram. Wa in kana fi khilafun qadimun faqad in qata'a. Walaupun dulu ada khilaf antar ulama. Jadi memang dulu ada ya khilaf, tapi khilaf ini atau perbedaan ini sudah terputus, jadi sudah nggak bisa dipakai. Nah, siapa sih yang berpendapat lain atau yang berpendapat memperbolehkan jima lewat dubur ini? Nah, di dalam kitab ini Al-Imam Al-Aini menjelaskan bahwasanya walam yakhtalif alaihi ahadun minas sahabah illa Ibnu Umar wa minat tabi'in illa Nafi'. Jadi di dalam kitab ini dijelaskan seluruh sahabat itu bersepakat bahwa anal atau berjima lewat anus tadi itu dihukumi haram, kecuali pendapat dari Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar ini berpendapat bahwasanya itu adalah boleh. Nah, dan seluruh tabi'in bersepakat ini adalah hukumnya haram. Tapi ada satu tabi'in yang bernama Nafi'. Ini meriwayatkan pula dari Ibnu Umar. Dia berpendapat bahwa itu hukumnya boleh. Tapi, namun ya, dua pendapat ini, Ibnu Umar dan Nafi' ini, yang sama-sama memperbolehkan, ini dianggap riwayatnya dianggap ingkar. Jadi nggak bisa dijadikan pegangan, pendapat yang sangat tidak pas karena menyalahi ijma' ya. Jadi nggak bisa dijadikan dalil atau dijadikan pembenaran, walaupun ini khilaf ya, nggak bisa dijadikan pembenaran bahwa menjima istri lewat dubur itu boleh, itu nggak bisa. Jadi hukumnya tetap haram karena seluruh ulama bersepakat. Nah, ada yang lebih rinci lagi dijelaskan, penguat dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir. Keterangannya gini: i'lam anna madhab Syafi'i wa ma alaihi sahabah
wa ma alaihi sahabah wa jumhurut tabi'in wal fuqaha. Jadi bahwasanya madhab Syafi'i dan jumhur dan sahabat lalu jumhur tabi'in, mayoritas tabi'in dan para ulama ahli fikih fuqaha itu bersepakat bahwasanya annawat an-nisa'i fi adbarihinna haramun, bahwasanya mewati seorang istri di tuburnya atau menjima istri lewat tuburnya itu dihukumi haram. Nah, ini sudah jelas. Jadi ini sepakat memang di kalangan madhab yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali itu memang bersepakat bahwa hukumnya adalah haram. Nah, pendapat ulama ini didasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Nah, di ayat ini itu seolah diartikan Allah itu memang memperbolehkan berhubungan intim dengan istri dengan berbagai macam model, asal, tapi ada batasannya, ada koridornya, asal memang itu dimasukkan di vaginanya atau di kubulnya, bukan di dubur. Nah, menanggapi ayat ini Ibnu Katsir ahli tafsir, beliau menjelaskannya di lafadz asyitum, mengomentari lafadz syitum, sakarepmu, sekehendakmu, berjimalah sekehendakmu, syitum. Nah, itu diartikan oleh Ibnu Katsir yaitu fi simamin wahid. Ya, artinya apa? Artinya bolehlah berjima dengan model apapun, baik berdiri, menyamping atau yang lain sebagainya, asal fi simamin wahid, asal tetap dalam kubulnya, dalam vaginanya. Jadi nggak boleh lewat dubur, itu nggak boleh karena haram. Nah, selain itu pula ada hadis diperkuat dengan hadis yang ini Rasulullah itu menjelaskan. Singkatnya begini, iktiha ala kulli halin idza kana fil farji. Nah, iktiha, datangilah istrimu, maksudnya berjimalah dengan istrimu fi kulli halin, dalam setiap keadaan, bebas modelnya kayak apa terserah, yang penting idza kana fil farji, yang penting memang itu lewat farji, lewat vagina, bukan lewat jalan yang lain, bukan lewat dubur maksudnya. Nah, selain itu pula ada penjelasan dari Imam Mawardi juga di dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir, itu gini ya. Ini logikanya gini, wadaliluna qauluhu ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid. Jadi ini ada ayat yang menerangkan tentang haid. Fahurima alwat'u fil haidi li ajlil ada fakana tuburu awla bit tahrim li annahu a'damu ada. Jadi keterangannya gini. Jadi ketika berjima dengan istri yang sedang keadaan haid, itu diharamkan li ajlil adza, karena ada sesuatu yang bahaya. Nah, ini istri haid dijima kan bahaya, memang itu mengeluarkan darah ya, nggak bagus dan dapat menimbulkan penyakit dan berbahaya. Maka ini yang haid saja loh ya, yang haid lewat tubuh, lewat kubul, lewat vagina itu saja haram, apalagi fakana tuburu aula bitahrim, apalagi menjima istri lewat tubur, maka hukumnya malah lebih haram. Itu ada penjelasan. Jadi kesimpulannya, apakah hukum anal seks atau menjima istri lewat tuburnya, maka jawabannya adalah haram. Terus Pak, bagaimana kalau istri ini dipaksa? Nah, maka istri ini boleh menolak karena di dalam syariat ini itu hal yang dilarang. Jadi istri boleh menolak itu. Dan si istri ini ketika menolak berhubungan dengan cara yang dilarang oleh syariat, maka dia tidak termasuk perempuan-perempuan yang dianggap nusus atau membangkang. Tidak, karena ini bertentangan dengan syariat. Berbeda halnya kalau memang si suami ini ingin berhubungan dengan cara yang
benar dengan cara yang sehat, kondisi istri juga baik, kok istrinya menolak. Nah, ini yang jadi persoalan di bab nusus nanti kemudian. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan, semoga dapat menjawab dan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.